Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham yang cukup menarik ya. Jadi, di kala IHSG masih turun, kemudian masih banyak sentimen negatif ya mengenai Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya, apapun dari em, segi tekanan jual asing ya, masih lumayan besar untuk beberapa saham. Tapi ada satu saham yang saya bahas yang menurut saya sih cukup menarik ya. Jadi, saya akan sharekan dulu. Saya akan bahasnya dari segi fundamentalnya ya. Jadi lebih ke alasan fundamentalnya. Karena kalau alasan teknikal sebenarnya masih belum benar-benar masuk ya. Karena secara trennya masih cenderung downtrend, masih bearish ya. Tapi kalau misalnya Anda mau nyicil bertahap, masuk bertahap, koleksi ya istilahnya ya, itu boleh aja. Tapi jangan terlalu agresif dulu ya, sambil wait and see marketnya ya seperti itu. Jadi yang saya bahas adalah untuk saham Astra. Astra Internasional atau kode sahamnya adalah ASII. Jadi ASII ini kalau kita perhatikan, ini saham chartnya atau grafiknya secara bulanan ya. Jadi memang secara tren ini masih downtrend dan trennya masih cukup kuat ya. Karena kalau kita lihat MA20-nya, kalau 20 dalam cat bulanan berarti 20 bulan ya. Dalam 20 bulan terakhir ini masih mengarah ke bawah ya. Walaupun MA200-nya mengarah ke atas tetapi kan harga sahamnya jauh di bawahnya MA200-nya dan juga kalau kita lihat MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi ini cenderung masih bearish ya, seperti itu ya. Tetapi menurut saya sih untuk AS ini nih secara fundamental masih bagus ya, seperti itu ya. Memang murah ya di bawah book value-nya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat kalau ekonominya lesu, kepercayaan pasar terhadap saham mungkin berkurang dan lain-lain ya. Mungkin yang murah bisa lebih murah lagi, itu yang perlu diingat ya. Tapi kalau yang mau nyicil bertahap, salah satu saham yang cukup menarik menurut saya adalah ASI. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa? Yang pertama saya akan bahas dari segi fundamentalnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat mungkin banyak yang bilang ASI itu penjualan kendaraan motor gitu ya. Kendaraan bermotor kan lesu Pak sebentar kalau ekonominya lesu. Ya memang benar. Tetapi bisnisnya Pak ASI itu bukan hanya kendaraan bermotor. Ya memang sebagai besar kendaraan bermotor, tapi dia lebih ke holding company. Jadi dia punya banyak anak perusahaan yang mana misalnya kalau otomotif lagi lesu, mungkin anak perusahaan yang lainnya bisa menyumbang menutup kelesuannya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas dari finansialnya. Harga pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya, tanggal 21 Maret 2025, harga 4650. Ya, hari ini turun 46 eh, eh, ke 4650, turun minus 1,27% dibandingkan dengan kemarin ya. Nah, saya bahas dulu dari statementnya ya. Kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, biasanya dari atas itu kita lihat adalah balance sheet ya, aset, ekuitas, dan liabilitas ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan asetnya untuk ASII ya, saya pakai annual ya atau per tahun di sini ya. Mungkin yang kurang jelas bisa di zoom in ya atau naikkan resolusinya ke 1080p. Kalau kita lihat 2024 yang terakhir ya full year ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu 2014. Ini kenaikannya lumayan ya asetnya dari 236 triliun ke 472 triliun ya seperti itu. Nah, liabilitasnya kalau kita lihat juga naik 2 kali lipat. Tetapi kalau kita bicara mengenai dari segi pemegang saham itu yang paling penting adalah ekuitasnya karena ekuitas adalah kekayaan bersih dari perusahaan setelah dipotong dari utang ya. Jadi rumusnya itu ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas ya. Jadi kekayaan bersih perusahaan itu pada dasarnya adalah ekuitasnya. Nah, kalau kita lihat ekuitasnya ini tumbuhnya lumayan ya selama 10 tahun terakhir ya. Eh, kalau dari 2014 ya, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. 24 berarti 11 tahun. Tapi kalau lihat 10 tahun terakhir ya berarti mulai dari 2015 ya. Jadi 126 ke 250. Nah, seperti itu ya. Eh, Sebentar, 120 saya hitungkan ya. 250 triliun dikurangi em, 126 ya kurang lebih ya dibagi 126. Jadi kenaikannya dalam 10 tahun adalah 98% ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih hampir 10% per tahunnya lah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari balance sheet-nya berarti masih bagus ya untuk ASII ini ya. Dan kalau kita lihat dari net debt-nya atau net utangnya itu juga masih terjaga ya seperti itu ya. Memang naik turun tapi pada posisi terakhir 2024 masih bagus ya. Nah, yang menarik juga adalah book value-nya per lembar sahamnya ya.
Kalau kita lihat ini memang harga saham itu naik turun ya. Kalau kita lihat ASI itu memang susah banget balik ke masa kejayaannya sebelumnya lah sampai 8.000 per lembarnya ya. Susah banget ke sana baliknya. Paling paling tinggi naiknya hanya 6.800 ya. Itu pun berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Nah, saat ini juga masih cenderung tertekan terus ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat yang paling penting adalah nilai book value-nya ya. Kalau di likuidasi itu per lembar sahamnya investor akan mendapatkan ya secara teorinya ya itu saat ini book value-nya adalah sekitar 5.270 ya seperti itu. Harga sahamnya 4.650. Jadi kalau kita hitung-hitung ya 5.270 dikurangi 4.650 dibagi 4.650 dibagi 5.270 berarti 11,7% di bawah book value per share-nya ya seperti itu ya harga nilainya per lembar sahamnya. Ya, jadi masih tergolong murah. Tetapi kalau ekonominya lagi lesu, sentimennya lagi jelek, memang yang murah bisa lebih murah lagi ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya ICI bisa turun ke 4.000 atau bahkan turun 3.500 ya seperti itu ya. Eh, ya bukan berarti saya mendoakan yang jelek enggak ya seperti itu ya. Cuma di sini ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau mau mulai investnya nyicil untuk jangka panjang ya mungkin saat yang terbagus ya seperti itu. Memang kalau kita bicara kalau Warren Buffett bilang kan price is what you pay tapi value what you get ya. Jadi kalau kita beli saham ASI ya kita bayarnya 4.650 tetapi value-nya yang kita dapat adalah 5.270 ya. Ya, itu adalah value-nya ya, yang sesungguhnya ya. Jadi harga saham itu kan naik turun. Tetapi kalau kita lihat dari ekuitasnya selalu naik, eh, kita tinggal lihat aja penjualannya ya. Kalau kita lihat penjualannya untuk ASI, memang penjualan kendaraan bermotor cenderung lesu ya dalam beberapa tahun terakhir ya, bahkan mungkin 5 tahun terakhir atau lebih ya seperti itu ya, lesu terus. Tetapi kalau kita lihat pendapatannya untuk Astra ini ASI dia naik ya seperti itu ya, masih naik ya seperti itu ya. Ataupun kalau kita lihat turun ini waktu COVID sebelumnya ya, turun lumayan dalam ya, ya ada saja sih turun ya COVID waktu itu ya. Nah, terakhir aja 2024 itu masih lesu, dia masih bisa naik 4% ya seperti itu ya dibandingkan dengan 2023 pendapatannya. Nah, yang kemudian yang paling penting adalah dilihat adalah laba bersihnya. Apakah laba bersihnya turun atau naik? Nah, laba bersihnya kalau kita lihat naiknya tipis banget. Boleh dikatakan tidak naik lah ya. Naiknya cuma 0,63% ya. Tipis banget ya. Nah, di sini yang paling penting adalah kalau kita lihat adalah pertumbuhannya laba bersihnya ya. Dalam Anda bisa lihat 5 tahun atau 10 tahun terakhir ya. Nah, kita coba lihat aja lah ya, dalam 10 tahun lah. Mungkin maunya jangka panjang gitu ya. Di mulai tahun 2015 ya. 2015 kalau kita lihat net profitnya itu 14,46 triliun. Nah, saat ini 2024 yang terakhir ya, itu 34,05 triliun. Jadi coba saya bandingkan 34,05 dikurangi 14,46 ya kan dibagi 14,46. Jadi laba bersihnya naiknya 135% ya. Ya, dalam 10 tahun terakhir. Memang mungkin ya waktu itu kan memang 2015 dia parah banget ya ini laba bersihnya turun banget terus penjualan juga turun ya waktu itu ya 2015 memang parah banget. Ya ambil aja lah 2016 lah. Ya, ya nggak turun banget ya. Ini kan sudah mulai recovery ya. Atau ini aja lah mulai dari 2017 mungkin lebih baik ya karena ini sudah recover kan. Nah, nah berarti 34,05 dikurangi 18,85 nah seperti itu ya. Terus dibagi 18,85. Berarti dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 tahun terakhir itu kenaikannya 80% ya laba bersihnya. Nah itu menurut saya sih masih bagus banget ya. Ya, eh, makanya menurut saya sih AS ini cukup menarik ya. Cuman memang harga sahamnya masih downtrend ya seperti itu ya saya ingatkan. Nah, ini saya coba lihat dari book value-nya, perkembangannya ya seperti itu ya. Karena kalau investor itu kita kalau bisa untuk investor ya, itu lebih ke nilai value-nya ya. Nah, jadi harga itu yang dibayar tapi value itu apa yang kita dapatkan ya. Dalam hal ini saya akan lihatkan book value-nya per share-nya ya harga book value per share-nya atau eh, nilai per lembar sahamnya ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ASI ini dilikuidasi, ditutup ya, bangkrut gitu ya, itu per lembar sahamnya nilainya masih sekitar
5265 ini terakhir ya, 5265 ya. Nah, yang menarik adalah perkembangan ini. Walaupun sahamnya mungkin nggak kemana-mana ini ya. Ini sahamnya nggak kemana-mana. Paling ke antara sekitar 5.000 sampai paling tinggi pun 7.400 atau 8.000 di sini ya puncaknya ya. Nah, kemudian sideways juga yang terakhir juga ini 6.800 mungkin ya sekitar segini ya. Itu Nah, dia cenderung masih turun terus. Harga sahamnya memang turun terus ya, makin murah. Tetapi yang menarik di sini adalah ada divergensi di sini antara harga sahamnya dengan book value-nya. Book value-nya untuk ASI ini masih cukup meningkat terus ya. Seperti itu ya. Jadi anggap aja kalau ada investor berarti value-nya dia naik terus. Ya, seperti itu ya. Walaupun dia sempat di sini sempat laba bersihnya turun ya, book value-nya masih lumayan ya seperti itu ya. Jadi masih bagus karena pertumbuhan ekuitasnya juga masih bagus ya untuk Astra. Nah, kemudian dari dividen ya, pembagian dividen atau hasil bagi tunainya. Dividen tunainya kalau kita lihat di sini untuk Astra ya ASI itu dividen per share-nya dia nggak pelit sih. Dividen payout ratio-nya eh, rata-rata sih di atas 40% ya. Kalau kita lihat ya dalam 10 tahun terakhir mulai 2015 rata-rata di atas 40% ya. Ya mungkin hanya berkurang di bawah 40% hanya tahun 2017 dan 2019, 2020, 2020 wajar lah. 2020 itu kan COVID ya, jadi baginya juga nggak banyak ya sebenarnya. Tapi kalau di rata-rata 10 tahun terakhir itu masih 40% ya dari laba bersihnya dibagikan ke pemegang sahamnya. Nah, sisanya akan ditambahkan sebagai saldo laba di ekuitasnya untuk menambah ekuitasnya. Ya, nah seperti itu ya. Nah, kalau kita hitung-hitung memang harga sahamnya nggak kemana-mana, tapi ini dividennya akan rutin bagi hasil terus ya. Nah, anggap aja Anda hold ini untuk jangka panjang lah untuk ASI ini untuk 10 tahun ya. Seperti itu 10 tahun yang ke belakang ya kalau kita lihat itu sudah dividennya berapa yang terkumpul ya. Tanpa memperhitungkan pajak 10% ya. Karena sebelumnya kan memang ada pajak dividen ya seperti itu. Kalau misalnya yang terakhir kan mulai tahun berapa tahun terakhir kan nggak ada pajak dividen ya, tapi harus tetap lapor di SPT. Nah kalau kita lihat di sini dividen persennya mulai 2015 177 tambah 168 tambah 185 ditambah 214,13 ditambah 214 tambah 114 tambah 239 ditambah 640 ditambah 519 ya. Ini 2023 ya. Kalau 2024 full year-nya masih belum terhitungkan di sini. Mungkin saya ambil lagi eh, 1 tahun ke belakang berarti 216 ya. Jadi totalnya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ya. 10 tahun dividen sebelumnya. Mulai dari 2014 ya. Tahun buku 2014. Berarti sudah terkumpul 2.686 ya. Seperti itu ya. Untuk ASI ya. Jadi kalau kita lihat ya eh, memang kalau Anda belinya, masuknya investasinya di harga tertinggi ya memang mungkin Anda rugi ya, hanya dapat dividennya doang. Tapi ya kalau Anda jual sekarang ya break even point ya, 10 tahun nggak dapat apa-apa, cuma dapat dividen. Tapi kalau Anda hold ke depannya, kalau misalnya sektornya membaik, ya pertumbuhannya bagus, atau company-nya lebih besar ya, ya itu dia akan lebih membaik ya seperti itu ya. Kalau dia ke akuisisi, yang terakhir kalau nggak salah dia ada akuisisi rumah sakit dan bank ya, Bank Jakarta itu kan saya. Nggak namanya apa saya lupa ya. Pokoknya satu bank dan juga dia tetap ekspansi ya. Sebelumnya kan dia ada akuisisi tambang emas ya sehingga eh, menambahkan value-nya dari UNTR ya seperti itu ya. Jadi untuk Astra ini tergantung ke depannya kalau dia eh, mengakuisisi bisnis baru yang bisnis baru itu akan menghasilkan ya dia akan lebih naik lagi ya. Tapi sejauh ini saya bilang sejauh ini dia cukup murah, cukup bagus. Tetapi memang kalau ekonomisnya lesu, harga sahamnya masih lesu ya, pasar saham masih lesu ya, dia makin bisa turun lagi masih bisa. Tapi kalau mau nyicil bertahap pelan-pelan aja, saya rasa ini cocok untuk jangka panjang, yang untuk Astra ya. Saya memang bukan ahli analis yang punya sertifikasi internasional, enggak. Saya jabarkan yang sederhana aja, yang basic aja. Ya, kalau kita bahas tadi ekuitasnya, kemudian laba bersihnya, ya, kemudian book value-nya, ya sebenarnya bagus ya. Apalagi dividen payout ratio-nya juga rata-rata 40% ya. Memang terakhir kecenderungan tinggi ya, mulai 2022 kan di atas 50%. Tetapi menurut saya untuk 2024 ini masih cukup tinggi untuk Astra. Nah, dividen Astra sebentar saya coba lihatkan dividen final ASI 2025 ya.
itu dia akan membagikan 308 per lembar sahamnya nanti di bulan Mei itu kumditnya. Jadi kalau dihitung-hitung itu 308 itu dividen final. Untuk 2024 itu sudah dibagikan 98 rupiah per lembar sahamnya tanggal tanggal berapa saya lupa. Pokoknya sekitar Oktober ya. Jadi totalnya itu 406 per lembar sahamnya ya. Ini 308 masih diusulkan. Biasanya sih goal ya. Ya, memang kalau kita lihat, oh Pak Sunar berarti eh 406 dividennya turun dong seperti itu ya untuk ASI. Sebenarnya sih dividen itu bisa naik bisa turun ya. Jadi seperti itu. Kita nggak bisa mengharapkan tiap tahun perusahaan selalu menaikkan dividennya, nggak bisa ya seperti itu ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang tiap tahun selalu naik selama berpuluh-puluh tahun nggak pernah turun ya itu perusahaannya bagus. Tapi biasanya jarang ada, ya jarang ada. Jadi kalau kita lihat di sini ini masih cenderung ya oke lah ya untuk 400 berapa 300 406 ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan masih terus bertahan ya. Em, Cicil bertahap aja menurut saya jangan terlalu agresif. Kurang lebih seperti itu saran saya. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya di akhir video. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.